Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ pada manusia yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atau sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Fungsi utama sistem saraf pada manusia adalah: yang pertama, mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. 2. Pengatur lingkungan internal tubuh. 3. Bereaksi terhadap lingkungan melalui organ-organ indera. Keempat, memungkinkan kita untuk mengingat, berpikir, dan mengungkapkan emosi. Selanjutnya, komponen sistem saraf. Yang pertama, sel saraf. Pengertian sel saraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion. Sel saraf yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Selanjutnya, struktur sel saraf. A. Dendrit, berfungsi menerima rangsang. B. Badan sel atau pekarion, berfungsi memproses rangsang. Badan sel mengandung badan misli sebagai alat sintesis protein. C. Akson, berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Ujung awal akson disebut akson hilok dan ujung akhir akson disebut akson terminal. D. Sel Schwann, merupakan sel glia atau penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. E. Selubung mielin, berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. F. Modus Ranvier atau celah, berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. G. Sinapsis, berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Selanjutnya, macam-macam jaringan saraf. Yang pertama, saraf sensorik atau aferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. 2. Interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang yang terdiri dari saraf konektor dan saraf adjustor. Saraf konektor berfungsi sebagai penghubung antar sel saraf sejenis dan juga saraf adjustor berfungsi sebagai penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Yang ketiga, saraf motorik atau eferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau penanggap rangsang. Sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur sel jaringan saraf. Nah, struktur sel jaringan saraf ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saraf sensorik. Nah, saraf ini memiliki dendrit yang panjang dan ukuran akson yang pendek. Lalu yang kedua, interneuron atau saraf penghubung yang memiliki ukuran dendrit yang pendek dan ukuran akson ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Nah, yang terakhir adalah saraf motorik. Nah, saraf ini memiliki ukuran dendrit yang pendek dan juga ukuran akson yang panjang. Materi selanjutnya yaitu macam-macam sel saraf. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, saraf multipolar. Nah, sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf motorik dan interneuron. Saraf yang kedua adalah saraf bipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Saraf yang terakhir yaitu saraf unipolar. Nah, sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Selanjutnya, mekanisme penghantaran impuls. Nah, rangsangan impuls adalah suatu perubahan yang diterima tubuh, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, sel saraf menghantarkan impuls dalam bentuk listrik. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Reseptor. Nah, reseptor ini adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima tubuh. Efektor. Nah, efektor ini adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Materi selanjutnya yaitu mekanisme penghantaran lewat sel saraf. Nah, pada gambar A, jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Nah, gambar selanjutnya yaitu ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan dengan meningkat permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. Nah, depolarisasi ini menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Nah, seiring perpindahan daerah polarisasi ini, daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepas ion K+. Nah, pada gambar C. Nah, sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa pemulihan. Nah, ini adalah gambar struktur sinapsis. Bagian A, tombol sinapsis, yaitu ujung akson yang membentuk tombol. Yang B, neurotransmitter, yaitu zat kimia penghantar impuls antar sel saraf yang dihasilkan pada sel prasinapsis. Nah, neurotransmitter terbagi menjadi yang pertama, acetylcholine atau seluruh tubuh. Yang kedua, noradrenalin atau sistem saraf simpatik. Yang ketiga, serotonin atau sistem saraf pusat dan dopamin atau sistem saraf pusat. Bagian C, vesicle synapsis, yaitu kantung yang berfungsi menyimpan neuron transmitter sebelum digunakan. Bagian D, membran prasinapsis. Bagian E, celah sinapsis. Bagian F, membran postsinapsis. Bagian G, reseptor protein, yaitu protein yang mengikat neurotransmitter. Mekanisme penghantaran lewat sinapsis. 1. Neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. 2. Ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga Ca2+ dapat masuk. 3. Ca2+ dapat menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. 4. Neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Gerak dasar adalah gerak yang disadari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya atau gerak secara disengaja. Misalnya saat kamu merasa lapar, maka dengan sengaja kamu akan mengambil makanan. Urutan proses terjadinya gerakan sadar adalah sebagai berikut. Reseptor menerima rangsangan kemudian dibawa ke saraf sensorik
lalu dibawa ke otak melewati sumsum tulang belakang. Untuk selanjutnya diolah ke otak, kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan melewati sumsum tulang belakang. Kemudian dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh vektor. Gerak refleks adalah respon otomatis yang berlangsung cepat di luar kesadaran terhadap stimulusnya. Gerak refleks terjadi secara spontan. Misalnya saat kamu sedang fokus mengamati sesuatu, lalu seseorang memukulmu dari arah belakang. Tentunya kamu akan merasa terkejut dan melakukan gerakan secara spontan. Pada gerakan refleks, impuls berjalan secepat dengan jalur yang pendek. Urutan proses terjadinya gerakan refleks adalah sebagai berikut. Rangsangan menuju reseptor, kemudian menuju ke saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motorik. Setelah itu langsung menuju efektor atau otot. D. Pembagian sistem saraf pada manusia. Sistem saraf terjadi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu otot dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan arah impulsnya, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan fungsinya. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Susunan sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini tersusun dari substansi kelabu atau grisea berupa kumpulan badan sel dan substansi putih atau alba. Bagian selanjutnya adalah otak. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput meninges yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan perimeter atau dalam, arachnoid atau tengah, dan durameter atau luar. Ruang antara dua lapisan terdalam dipenuhi dengan cairan cerebrospinal atau cairan getah bening. Cairan ini berfungsi sebagai media penyerap goncangan dan melindungi otak terhadap hentakan dan benturan. Berdasarkan hemisfernya atau belahan, otak terbagi menjadi dua. Pertama, otak kiri, kedua, otak kanan. Otak kiri yang berfungsi untuk mengendalikan tubuh bagian kanan merupakan pusat EQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Otak kanan berfungsi untuk mengendalikan tubuh bagian kiri yang merupakan pusat EQ, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak terbagi menjadi 3. Pertama, otak depan, prosencephalon, terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Telencephalon yaitu cerebrum atau otak besar, adalah bagian terbesar dari otak, terbagi atas bagian kanan dan kiri yang disebut belahan otak. Dinding cerebrum memiliki dua wilayah. Wilayah luar disebut korteks yang berisi badan sel neuron. Yang warna keabu-abuan disebut juga dengan substansi kelabu. Bagian cerebrum yang bersubstansi putih terdiri atas akson dan neuron. Cerebrum merupakan pusat kesadaran, berpikir, memori, penalaran, dan tanggapan rangsangan. Diencephalon terletak di belakang otak besar.
Otak besar. Diencephalon dibedakan menjadi dua bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus berkaitan dengan impuls sensorik yang berhubungan dengan pembau dan regulasi aktivitas otot polos. Hipotalamus mengordinasikan kegiatan otonom tubuh, termasuk keseimbangan cairan kontrol kelenjar pituitari, suhu tubuh, tekanan darah, dan sebagainya. 2. Otak tengah atau mesencephalon menghubungkan otak belakang dan otak depan. Otak tengah mengontrol kontraksi dan relaksi otot, mengontrol beberapa aktivitas motorik, gerakan otot penglihatan, dan pusat pendengaran. 3. Otak belakang atau rhombencephalon terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metencephalon, yaitu pons varoli dan cerebrum atau otak kecil. Pons varoli adalah serabut saraf yang menghubungkan kedua lobus otak kecil. Serabut saraf ini memiliki saluran yang menghubungkan cerebrum dengan medulla oblongata. Yang kedua, metencephalon, yaitu medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Medulla oblongata merupakan bagian paling bawah dari otak yang terletak di dasar tengkorak. Medulla memiliki substansi putih di sisi luar dan substansi abu-abu di bagian dalam. Medulla memiliki pusat refleks seperti pusat jantung, pernapasan, serta pusat refleks untuk menelan, batuk, bersin, dan muntah. Gabungan metencephalon, pons varoli, dan medulla oblongata disebut batang otak. Bagian-bagian otak secara umum. Yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar, terdiri dari lapisan korteks atau substansi kelabu dan lapisan medulla atau substansi putih. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontalis, berada di dahi, yaitu sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Selanjutnya yaitu lobus parietalis, berada di ubun-ubun, yaitu sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Kemudian selanjutnya yaitu lobus temporalis, berada di pelipis, yaitu sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu lobus occipitalis, berada di belakang, yaitu sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Otak besar kanan dengan kiri dihubungkan oleh corpus callosum, yang merupakan substansi putih terbesar. Ventrikel lateral kanan dan kiri berfungsi menghubungkan otak dengan ventrikel lainnya. Kemudian yang kedua yaitu talamus. Talamus merupakan substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik, kecuali indera penciuman, ke korteks otak. Talamus melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Yang ketiga yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus, tidur, keseimbangan metabolisme tubuh, dan tekanan darah. Hipotalamus menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofis. Selanjutnya yang keempat yaitu mesencephalon atau otak tengah, memiliki ukuran yang kecil dan terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan atau coliculi superior dan pendengaran atau coliculi inferior. Pons varoli atau jembatan Farol merupakan jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Selanjutnya yang keenam yaitu medulla oblongata atau sumsum lanjutan, merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Fungsinya mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernafasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan,
batuk, dan bersin. Selanjutnya bagian B yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan struktur memanjang dari medula ke arah pinggang melalui saluran saraf tulang punggung. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Medulla spinalis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Fungsi medulla spinalis adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor dan alternatif jalan terpendek pada gerak refleks. Struktur irisan melintang medulla spinalis terbagi menjadi 3, yaitu bagian luar atau substansi putih mengandung serabut saraf. Yang kedua, bagian dalam atau substansi kelabu terdiri atas akar dorsal atau punggung dan akar ventral atau perut. Akar dorsal atau punggung mengandung badan sel saraf sensori yang dendritnya berhubungan dengan reseptor, sedangkan akar ventral atau perut mengandung badan sel saraf motorik yang aksonnya berhubungan dengan efektor. Yang ketiga adalah kanal sentral yang merupakan saluran tengah medulla spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau peripheral nervous system adalah lanjut jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah saraf aferen, adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Dan yang kedua adalah saraf eferen, adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala, saraf spinal berjumlah 31 pasang dan merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang dan campuran saraf sensorik dan motorik. Yang termasuk ke dalam saraf spinal adalah saraf leher yang terdiri dari 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan saraf ekor 1 pasang. Campuran saraf tersebut membentuk urat saraf atau plexus yang terdiri dari plexus cervicalis atau urat saraf leher, plexus branchialis atau urat saraf lengan atas, dan plexus lumbosacralis atau urat saraf punggung dan pinggang. Saraf sensorik masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu saraf somatik atau sadar dan saraf otonom atau tidak sadar. Saraf somatik menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka, sedangkan saraf otonom menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Berikut adalah perbedaannya antara simpatik dan parasimpatik. Pada simpatik, serabut praganglionnya pendek, sedangkan pada parasimpatik, serabut praganglionnya panjang. Selanjutnya, pada simpatik, serabut pasca ganglion panjang, sedangkan parasimpatik serabut pasca ganglionnya pendek. Pada simpatik mekanismenya fight or flight atau waspada, sedangkan pada parasimpatik mekanismenya rest and digest atau istirahat. Dan terakhir, pada simpatik neurotransmitternya berupa noradrenalin, sedangkan pada parasimpatik neurotransmitternya berupa asetilkolin. Pembahasan yang terakhir adalah gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf yang pertama adalah amnesia. Amnesia merupakan kehilangan daya ingat atau ketidakmampuan untuk mengingat memori baru yang dapat bersifat permanen atau sementara. Amnesia dapat disebabkan oleh kecelakaan, stroke, kanker otak, atau karena pengaruh psikologi. Ciri-ciri orang yang terkena amnesia yang pertama adalah
badan lemas dan muka pucat, ingatan atau kenangan yang salah baik ingatan yang baru saja ditemukan atau dari memori asli yang salah urutan waktu. Yang ketiga adalah gangguan neurologis seperti gerakan yang tidak terkoordinasi, tremor atau kejang. Yang kedua adalah geger otak. Geger otak adalah cedera otak traumatis ringan yang dapat berdampak pada fungsi otak. Gangguan ini disebabkan oleh pukulan kepala atau goncangan kepala dan tubuh yang keras. Gejala pada gangguan ini adalah sakit kepala, kebingungan, kurangnya koordinasi, hilangnya memori, mual, muntah, pusing, telinga berdenging, serta kelelahan yang berlebihan. Yang ketiga adalah stroke. Stroke merupakan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau biasa disebut stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang biasa disebut stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Gejala stroke yaitu sulit berjalan, berbicara dan memahami, serta kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki. Penyakit atau gangguan yang keempat pada sistem saraf yaitu Parkinson. Penyakit Parkinson mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita sulit mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Parkinson merupakan penyakit saraf yang memburuk secara bertahap seiring berjalannya waktu dan terbagi menjadi 5 tahap atau stadium. Pada stadium 1, gejala penyakit Parkinson tergolong ringan dan tidak mengganggu aktivitas penderita. Jangka waktu perkembangan penyakit Parkinson dari stadium 1 ke stadium 2 berbeda setiap penderita, dapat berlangsung dalam hitungan bulan atau tahun. Pada tahap ini, gejala mulai terlihat. Pada stadium 3, penyakit ini ditandai dengan gejala yang makin jelas, gerak tubuh mulai melambat, dan mulai mengganggu aktivitas penderita. Pada stadium 4, penderita mulai kesulitan berdiri atau berjalan. Gerak tubuh penderita akan semakin melambat sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjang aktivitasnya. Sedangkan pada tahap atau stadium terakhir atau kelima dapat membuat penderita sulit atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Penderita juga dapat mengalami delusi atau halusinasi. 5. Autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Deteksi dan terapi sedini mungkin akan menjadikan si penderita lebih dapat menyesuaikan dirinya dengan normal. Gejala atau ciri-ciri anak autis sebenarnya sudah bisa terlihat ketika ia masih bayi, misalnya jarang melakukan kontak mata serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun secara umum gejala autisme biasanya mulai terlihat jelas ketika anak menginjak usia 2-4 tahun. 6. Epilepsi. AN atau epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Penyakit saraf ini merupakan penyakit menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan. Kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal. Kondisi tersebut menyebar ke area sekelilingnya dan menimbulkan sinyal listrik yang tidak terkendali. Sinyal tersebut terkirim juga pada otot sehingga menimbulkan kejang. 7. Hidrosefalus. Hidrosefalus terjadi akibat menumpuknya cairan di dalam rongga jauh dari dalam otak. Kelebihan cairan menekan otak dan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kondisi ini paling sering terjadi pada bayi dan orang berusia lanjut. Pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus membuat ukuran kepala membesar, sedangkan pada orang dewasa kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala hebat. 8. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. Koneksi sel otak dan sel-sel sendiri merosot dan mati, akhirnya menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya.
Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.